nah tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia Manado. Kali ini saya Jihan Umar menemani Anda di Dialog Kentongan pada tanggal 6 Februari 2025. Dan nantinya juga akan dibuka sesi interaktif via line telepon atau WhatsApp di 082195835080 atau di kolom komentar YouTube channel RRI Manado. Dan telah hadir bersama saya juga narasumber yang hebat, ada Bapak Jainer Jendri Rawung, sarjana psikolog dan juga magister pendidikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Jihan. Oke, baik. Selamat siang, pemirsa. Ini kita akan membahas beberapa hal yang beberapa kali terdengar di berita juga ya, Pak ya. Ya. Mengenai ada beberapa kasus tentang seseorang yang akhirnya mengakhiri hidup. Yes. Di Indonesia sendiri, di Sulawesi Utara, bahkan di Manado beberapa waktu terakhir ini, Pak. Betul. Dan sebelum kita mulai juga Pak Jendri ya, saya manggilnya ya, adalah salah satu founder dari Psikolog Brilian Indonesia. Ya, Psikologi Brilian Indonesia. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sedikit aja mengenai Psikolog Brilian Indonesia itu apa sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kami ini komunitas juga ya. Jadi Psikologi Brilian Indonesia kami melakukan pendekatan psikologi untuk siapa saja yang membutuhkan layanan psikologi juga. Oke. Karena case mental health ya, kita tahu semakin kesini semakin rumit, jadi dibutuhkan seperti kami lah, dan ada banyak juga lembaga yang lainnya, institusi yang lain yang penting untuk menjadi garda terdepan membantu masyarakat yang butuh layanan psikologi. Oke, jadi untuk Anda yang merasa takut untuk bercerita, jangan sungkan karena bisa. banyak sekali komunitas-komunitas yang akan membantu Anda. Betul. Dan kapan didirikannya nih, Pak, sebenarnya? Sudah untuk dari 2017 Dian. Oke, sudah lama. cukup lama ya. Yes. Untuk fokusnya selain mungkin mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang merasa memiliki gangguan, sebenarnya bukan gangguan mental ya, tapi lebih ke banyak struggle-nya gitu. Iya, betul. Ada banyak hal. Kami juga untuk pengembangan di pendidikan, di lingkungan pekerjaan. Kami juga bikin pelatihan, seminar-seminar ya. Pokoknya campaign tentang mental health itu yang menjadi prioritas kami. Dan para pendengar, tidak hanya menjadi founder dari Psikologi Brilian Indonesia, namun Pak Jendri juga adalah humas di Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisang. Benar ya, Pak ya? Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kalasei. Betul. Dan mengenai Rumah Sakit Jiwa yang ada di Ratumbuisang, sebenarnya data yang ada sampai saat ini, Pak, untuk di RSJ Ratumbuisang sendiri, seberapa banyak sih, Pak? Ya, kalau data real saya tidak bisa sampaikan di sini, belum bisa disampaikan, tapi memang penyakit mental ya, gangguan emosi mental, emosional itu luar biasa. Jadi berkembang, maksudnya meningkat. Kenapa? Informasi teknologi yang semakin maju, kemudian permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, lingkungan sosial, akhirnya banyak orang yang akhirnya sakit jiwa. Nah, sakit jiwa, kami Rumah Sakit Jiwa hadir untuk ya fungsi kurasi. Kalau kami juga prevensi, promosi kemana-mana supaya menjaga kesehatan mental, dan fungsi kurasi kami lakukan. Jadi perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa. Dan memang ada stigma buruk sih selama ini, stigma buruk bahwa jangan pergilah kalau Anda sudah gundah gulana, tidak perlu pergi ke rumah sakit jiwa karena akan dicap, dituduh sudah ya gangguan jiwa berat. Padahal tidak seperti itu. Karena
kalau kita kesulitan dalam hidup yang butuh jalan keluar, ya butuh solusi, kita bisa dapat bimbingan juga dari profesional di rumah sakit jiwa Ratu Buisang, baik psikiater, psikolog, juga ada perawat jiwa dan lain sebagainya. Oke, tapi karena kan ini kan banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini Iya. marak terjadi sebenarnya para pendengar. Kalau misalnya di Ratu Buisang sendiri, Iya. Pak, untuk tendensinya seberapa banyak pasien yang ditangani dan seperti apa sih sebenarnya gejala-gejalanya Oh, gitu. atau bahkan kasus-kasus terkait nih, Pak? Iya, kalau di rumah sakit namanya rumah sakit jiwa, kami menangani saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa berat, ya skizofrenia, yang psikotik ya, iya. mereka yang kemudian ya ada juga gangguan jiwa seperti neurotik, yaitu neurotik termasuk anxiety yang suka cemas berlebihan, termasuk depresi ya. Ini depresi masuk 5 besar penyakit di rumah sakit kami. Jadi penderita yang datang berobat mengeluh ini perihal depresi. Oke. Ya, yang ujung-ujungnya tadi seperti yang dialami oleh pemudi yang barusan ya di jembatan interchange dan yang lainnya, dan ini ya memutuskan untuk bunuh diri, gitu, mengakhiri hidupnya. hidup secara ekstrim. Berarti untuk depresi sendiri itu ada tingkatannya ya, Pak ya? Iya. Dari yang ringan sampai Dari yang yang ringan. berat ya. Yang sudah sangat berat. Nah, untuk di Ratu Buisang sendiri, bagaimana sih cara pengobatannya? Tadi kan ada rehabilitas pasti Iya, ada gitu oke. ya. Untuk data-data sampai apakah sebenarnya mengenai skizofrenia, depresi berat dan lain-lainnya yang masuk di top 5 gitu ya, Iya. penyakit yang ada di Ratu Buisang, apakah nantinya akan bisa sembuh atau secara terus-terusan akan melakukan rehabilitasi terus Iya. seumur hidup nih? Iya, memang pandangan orang ya, ada apa namanya, bukan fakta bahwa saja orang dengan gangguan jiwa nggak bisa sembuh, nggak bisa Oke. sembuh. Tapi sebenarnya kalau ditangani dengan baik, penanganan khusus oleh profesional di rumah sakit kami semua bekerja sama, optimis dan juga apa ya, punya pengharapan gitu loh. Banyak juga yang pulih. Jadi artinya mereka bisa mengontrol emosi. Jadi orang kalau gangguan jiwa berat kan sudah nggak bisa mengontrol dia punya iya, betul. perilaku, tindakan, kata-kata, pikiran, isi perasaan. Tapi dengan perlakuan tindakan di rumah sakit, jadi melalui medikasi, obat-obatan, ada psikoterapi juga di sana, ada sosioterapi, family terapi dan lain sebagainya. Ada banyak pasien yang akhirnya bisa pulih, bisa terkontrol gitu. Jadi mereka memang kayak orang hipertensi kan, minum obat seumur hidup ya untuk menjaga betul. supaya nggak ada serangan stroke. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa kalau dia berobat dengan teratur ya, itu kalau kita lihat orang yang dia sadar bahwa dia sakit jiwa dan dia perlu ke dokter gitu loh. Jadi itu sebenarnya dia sudah pulih. Oh, dia sudah pulih karena dia punya awareness sendiri Iya, ya. dia sadar. Ada kalau yang berat yang oh saya nggak sakit, saya nggak perlu minum obat, saya nggak perlu dokter. Nah itu berat itu. Oke. Tapi kalau ada yang dia datang tiap bulan ya, rawat jalan, dia ambil obat, ya kemudian dia rasa-rasa nggak enak kalau nggak ada obat gitu. Dia memang butuh obat. Ya dengan demikian sebenarnya kalau di kategori kami itu sebenarnya sudah pulih. Oke. Bisa berfungsi minimal di masyarakat. Oke. Ya. Banyak banget nih Pak. Ini kita akan cek dulu ya fakta atau hoax nih Iya. sebenarnya ya. Banyak banget Mitos, omongan-omongan yang mengarah ke kalau misalnya gangguan jiwa itu sebenarnya bukan penyakit yang bisa sembuh. Jadi dia akan punya triggernya sendiri. Iya. Dia akan bisa balik lagi mengalaminya kapanpun dan juga dimanapun gitu ya. Iya. Tergantung triggernya. Apakah itu benar Pak? Atau bagaimana nih sebenarnya? Iya, kayak penyakit fisik juga kan. Penyakit fisik oke, kita bisa sembuh dari rumah sakit. Betul. Tapi bisa misalnya panas, demam kan. Demam oke, kita sembuh dari rumah sakit. Tapi lain waktu kita bisa demam juga. Jadi bisa dikarenakan oleh hal yang berbeda. Oke. Jadi oleh bakteri, oleh virus ya, atau dan lain-lain. Betul. Ya. Begitu juga dengan penyakit jiwa, gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa maksudnya memang selama ini ya pandangan di masyarakat awam nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Di mana-mana dibilang nggak bisa sembuh. Tapi tidak ada yang mustahil kan? Betul. Bagi Tuhan ya. Kalau kita umat beragama kita tahu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh pertolongan dari
para profesional, tenaga kesehatan, institusi kesehatan yang melayani, ada juga banyak yang bisa pulih dan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa di lingkungan masyarakat. Oke, jadi itu dia tadi sedikit kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Jenry gitu ya Yes. mengenai kesehatan mental selaku juga humas di Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisa. Profesor Dr. Velter Tumbuisang Betul. di Kalase. Di Sudah Kalase. enggak di Sario lagi ya? Di Iya, depan betul. SPBU. Sudah di Gunung Mendolang. Betul. Oke, untuk Anda yang ingin ikutan line interaktif di Yes. via WhatsApp atau telepon gitu ya atau SMS bisa di 082195835080 atau Anda juga bisa komentar di kolom komentar YouTube channel RRI Manado. Dan Pak, sebentar Yes. kita akan break dulu sejenak Boleh. sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik para pendengar, masih bersama saya Jihan Umar di Dialog Kentongan dan tentunya bersama Bapak Jenry juga ya Pak ya. Yes. Kita sekarang ngobrolin mengenai ini sebenarnya lebih ke bukan internet, lebih mengerucut ini ya para pendengar dan juga pemirsa. Menurut Bapak sendiri sebagai founder dari Psikolog Brilian Indonesia dan juga humas dari RSJ Ratumbuisang, faktor utama sebenarnya akhirnya seseorang memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya karena beberapa waktu marak sekali kan berita-berita mengenai seseorang yang akhirnya memilih jalan pintas seperti itu. Dari Bapak sendiri faktor utamanya seperti apa sih Pak? Sebenarnya ada banyak faktor orang memutuskan untuk suicide ya, bunuh diri. Tapi ya paling besar ya ini risiko tinggi, maksudnya orang bisa punya ide-ide untuk bunuh diri ya, pokoknya serba susah dan akhirnya memilih ini yang paling berat ini ya, tindakan fatal ya untuk mewakili dia punya keinginan mati. Jadi artinya sebenarnya dia ini bukan mau mati sebenarnya ya, tapi karena dia punya beban berat hidup ya, punya kayak menderita dia dengan hidup yang dialami dan dia mau selesaikan ini penderitaan ya, nggak ada cara lain ya menurut kepercayaannya, keyakinannya nggak ada cara lain lagi selain ya suicide ya begitu, bunuh diri. Dan kalau misalnya dilihat dari RSJ Ratumbuisang sendiri untuk faktor seperti ekonomi, sosial gitu ya, itu cenderung banyak Pak atau ada faktor-faktor lainnya nih? Banyak sekali faktor. Jadi risiko tinggi untuk melakukan tindakan bunuh diri memang paling banyak itu karena
persoalan mental health ya, kesehatan mental. Jadi mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, depresi paling banyak. Depresi. Jadi situasi tertekan, bangun pagi sudah gimana ya? Seperti nggak ada semangat hidup, nggak tahu hilang semua, nggak ada daya. Jadi biasanya ditandai dengan murung, sedih yang lama, dia menarik diri, dia cepat capek, rasa capek sekali ya itu. Apalagi kalau orang yang berkepribadian melankolis ya, ada orang lain yang maksudnya yang dominannya melankolis ya, suka dengar lagu sendu, dia menangis, nonton sinetron, nonton drama Korea, dia terenyuh ya, termehek-mehek ya, menangis. Itu orang melankolis ya. Kalau dia kena depresi biasanya ya memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian ada juga yang lain ya, seperti bipolar ya, sama juga sih kalau dia di fase pasif, di fase depresi dia melakukan itu. Ada juga karena post stress traumatic disorder, jadi stres lah setelah dia mengalami distress yang lama, yang barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun, lama-lamanya ujungnya ke depresi. Kemudian ya tadi masalah psikososial. Jadi ya betul ada orang yang karena kesulitan hidup. Jadi mungkin hidup susah secara ekonomi ya. Jadi seperti itu, ujung-ujungnya dia depresi juga, sakit jiwa. Kemudian ada karena penyakit kronis ya. Seperti penyakit kronis, kalau penyakit yang menahun, yang terminal. Jadi seperti stroke, cuci darah misalnya kan. Jadi dia daripada mau merepotkan keluarga, memberatkan keluarga, ya kasihan dengan keluarga, nggak mau bikin orang repot, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian ada juga yang paling banyak sebenarnya juga gara-gara pengaruh adiktif. Jadi ya narkoba atau nafsa ya. Jadi dia menggunakan obat-obat terlarang. Ya obat-obat itu sebenarnya sah kalau di bidang kesehatan. Jadi untuk pengobatan ya, orang sakit yang diobati dengan obat A bisa meredakan sakit, tapi orang sehat harus menggunakan obat yang untuk orang sakit kan jadi sakit. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ada juga adiktif perilaku misalnya anak-anak kita muda ya, Gen Z, kemudian generasi Alpha yang dengan screen time telepon gitu. Jadi game online. Jadi dia sudah candu. Ketika orang tua menegur, jadi dia demonstrasi, tiba-tiba dia berpikir ya itu karena dia sudah menonton, melihat, yang mengobservasi, mengamat-amati di media sosial, informasi teknologi yang sangat maju, bukan saja di media massa seperti televisi, tapi di medsos yang sangat cepat. Dia melihat orang, daripada mau ngapa-ngapain berat hidup ini, langsung bunuh diri itu. Jadi karena pengaruh juga saat adiktif dan adiktif perilaku bisa bunuh diri. Ada juga yang karena tersugesti, ya betul, tersugesti untuk bunuh diri karena karena ya media sosial, karena informasi teknologi yang maju. Jadi ada lagu band-band rock terkenal ya, Ozzy Osbourne sama ya pokoknya Blessed Blessed Sabbath kalau nggak saya bandnya ya, mereka kasih itu hai maut, bebaskanlah saya, hai maut. Jadi harus meninggal baru terbebas. Atau kamu mau lari kemana? Ya kalau kamu jadi aku bunuh diri. Jadi seperti itu. Distrak seperti itu ya Pak ya. Jadi itu iklan yang masuk ke alam bawah sadar seseorang dan akhirnya keluar dalam bentuk itu. Kalau di Jepang kan ada harakiri. Jadi kalau dia bertempur dalam situasi kalah, jadi sandera, ketimbang dihabisi oleh musuh, ya mending dia mengakhiri hidup sendiri. Jadi tersugesti seperti itu. Faktor risiko yang lain, kalau dalam penelitian, dalam riset ada orang bertanya kan, siapa yang lebih banyak bunuh diri? Ada ide-ide bunuh diri atau melakukan tindakan bunuh diri, laki-laki atau perempuan? Ya bertanya laki-laki atau perempuan gitu. Dalam banyak riset sebenarnya yang paling banyak melakukan percobaan bunuh diri, tapi masih setengah-setengah gitu, nggak betul-betul. Masih ada ambiguitas ya. Jadi ragu-ragu. Masih ada ketakutannya. Kalau bunuh diri kan dosa. Ya tapi kalau ndak bunuh diri, ndak plong, ndak enak gitu. Itu sebenarnya perempuan. Dia melakukan percobaan bunuh diri, tapi dalam penelitian dia misalnya minum racun kan, minum racun belum misalnya. Tapi yang kalau nekat itu laki-laki. Kalau pria, jadi kalau pria itu sedikit sih ketimbang wanita yang melakukan percobaan bunuh diri, tapi laki-laki itu nekat. Kalau di dunia barat biasa langsung ambil senjata, tembak kepala dan melompat seperti itu. Jadi kalau
kisah saudari adik kita yang ada yang barusan terjadi iya. jembatan terceng. Sebenarnya dia juga sudah mengalami keraguan lama sebenarnya. Oke. Itu sudah di ujung, jadi sudah di ujung jalannya gitu. Oke. Tapi memang sayang sekali nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang sadar. Padahal dia sudah status depresi lah di media sosialnya ya. Cuma ya begitu kan.